Oke, saya share di sini ya. Soalnya apa? Apa, Kristal? Bu, saya buka dulu. Oke. Sharon belum ada kabar, Daryl? Darylnya hilang. Sharon udah ada kabar belum? Belum, Bu. Belum. Tadi pagi masuk? Dari pagi yang nggak join cuman Alan doang sih, Bu. Oh. Jangan-jangan ketiduran, Daryl. Atau Jangan-jangan ketiduran. Coba ditelepon deh. Kasihan kalau nggak masuk. Cuma satu sesi. Udah ketemu Kristal? Iya, ini kemarin Apa? saya kerjain, udah ketemu jawabannya, tapi pas di submit jawabannya salah. Oke, apa soalnya? Tentang persamaan lingkaran? Persamaan lingkaran dengan pusat 3,2 dan menyinggung sumbu Y adalah titik-titik. Saya dapatnya X kuadrat plus Y kuadrat min 6X plus 4Y plus 9 sama dengan 0. Oke, persamaan lingkaran yang pusatnya di... Berarti kita menggambar kartesian ya. 3, ini Y. Ini X. 1, 2, 3. 1, 2. Ini pusatnya ya. Ini adalah 3,2. Menyinggung sumbu Y yang disinggung. Nih, berarti ke sini ya. Lingkaran kita tuh ke sini nih. Nggak bulat, angka bulat ya. Jelek banget lah. Ya udahlah. Yang penting ketahuan ya. Nah, jari-jarinya berapa berarti? Jari-jarinya berapa, Kristal? 3 3 ya, yang ini ya. 3. Ya, ini R-nya. Ya udah, jari-jarinya 3 berarti ini saya cropping dulu ya, sebentar. Saya crop dulu. Ini saya buang dulu. Waduh, gede banget. Jadi nanti kalau ketemu soal seperti ini, gambar aja. Orang gambar titik doang kok. Di kartesian ya. Persamaan lingkaran dengan pusat di 3,2 dan berjari-jari R-nya berapa? 3 ya? Adalah. Berarti kita memakai rumus yang X min A ya. X min A, sebentar saya copy aja. Sebentar cari rumus yang udah jadi. Tinggal copy paste ini dia. X min A kuadrat plus Y min B kuadrat. Nah, tinggal masukkan X-nya jadi 3. Kemudian B-nya jadi 2. R-nya jadi di sini. R kuadratnya jadi 9 ya. Nah, kemarin kamu nggak dapet ini. Di pilihannya nggak ada ini. Bentuknya di kuadratin gitu, Bu. Terus dijabarin ya? Iya, semuanya dijadiin ke ruas kiri. Ini menjadi X kuadrat. Sebentar. X kuadrat plus Y kuadrat. Kemudian min 6X ya. Min 4Y. Plus 4 ya.
Gini ya, Kristal. Tunggu. Ya, kalau gitu kayaknya saya salah milih deh, Bu. Oh, oke. Ada ya? Oke, yang teliti Kristal. Yuk, yang lainnya, silakan. Ya, mana yang lainnya? Silahkan mau tanya apa lagi? Yang nomor 21 dong, Bu. Yang nomor, waduh, saya nggak tahu. Saya nggak buka Bentar. psikologinya. Oke. Saya bacain aja soalnya bentar. Oke. Batas nilai P agar garis Y sama dengan P kali X min 2 memotong lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat ditambah 2X min 10Y plus 21 sama dengan 0 di suatu titik adalah yang itu. Oke. Tentukan persamaan garisnya apa? Y sama dengan Oh, Y sama P dengan kali X min 2. Y sama PX. dengan PX Y sama min 2. dengan PX min, iya. Memotong lingkaran Memotong. lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X min 10Y plus 21 sama dengan 0. Oke. Iya. Iya, itu. Berarti memotong. Memotong itu berarti ada 2 titik potong ya. Nah, ini substitusi garis ke lingkaran. Nah, itu caranya. Berarti ini Y-nya semua kita ganti. Jadi PX. Nah, ini saya paste aja di sini. Ini jadi PX min 2. Yang di sini X-nya tetap, Y-nya menjadi PX min 2. Nah, kemudian ya udah sama. Kemudian kita kali ke dalam ya. Ini X kuadrat. Ini dikuadratin jadinya apa nih? Ini PX dikuadratin adalah plus P kuadrat X kuadrat. P kuadrat X kuadrat. Oke. Kemudian min 4PX ya? Min 4PX plus Terus 4. Terus plus 2X 4. min 10PX ya? Suara saya putus-putus ya? Enggak, Bu. Tadi sempat putus-putus. Sekarang udah lancar. Sekarang udah lancar. Oke. Kemudian ini plus 20 ya? Plus 21 sama dengan 0. Oke, ini tinggal lanjutin nih. Berarti ini kita gabungin nih X kuadratnya ya. Berarti di sini kita punya 1 plus P kuadrat ya. 1 plus P kuadrat. Nah, gitu. Kemudian X-nya ini dan ini ya. Berapa nih? Min 14 ya. Min 14 PX. Kemudian konstantanya berapa nih? Salah. Ada plus 2X ya.
Ya udah, ini saya bikin gini aja, plus 2. Nah, begitu aja. Digabung ya, Nick. Konstantanya berapa, Nick? 45. Plus 45. Oke, sama dengan 0. Nah, karena dia memotong nih, artinya apa, Nick? Kalau memotong. Oke. Maka, kalau garis memotong lingkaran, oh, oke. Si Sharon izin. Oke. Karena garis memotong lingkaran, maka ya. Itu yang ditanya batas nilainya deh, Bu, bukan nilai B-nya. Nah iya, kan kita bisa iya. menghitung nilai P itu berdasarkan nilai D-nya dari yang diketahui. Berarti D-nya gimana? D-nya rumusnya kan B kuadrat min 4 aja itu kan. Berarti 2 min 14P kuadrat. Sama dengan, sebentar. Ini harus gimana nilai D-nya harus gimana? Ini yang utama nih. Kalau memotong itu berarti D-nya bagaimana? Memotong itu D-nya harus bagaimana? Antara 3 hal ya, sama dengan, lebih kecil, lebih besar. Nah, yang memotong ini yang mana nih? Sama dengan sama lebih besar, Bu. Berarti lebih dari, gitu ya? Memotong lingkaran. Oh, tapi ini memotongnya nggak diketahui ya? Memotong di berapa titik? Kalau Ibu diketahuinya cuma di satu titik, Bu, gitu. Ya, berarti ini pakai ini. Karena bisa di 1 titik, bisa di 2 titik ya? Oh iya, Bu. Kok suah? Ya, berarti nilai D-nya lebih besar atau sama dengan? Yang sama dengan itu yang di 1 titik. Ini kok bisa ya? Bisa. Nggak mau ya? Bisa itu bukan bahasa Indonesia ya? Jadi, yang memotong di 1 titik itu artinya menyinggung, berarti yang D-nya sama dengan 0. Kalau di 2 titik itu yang D-nya lebih besar dari 0. Gitu. Kemudian, baru kita hitung nilai D-nya. B kuadrat min 4 aja ya. Sama dengan B kuadrat min 4 aja. Saya copy aja dari sini. Nggak mau pindah dia. B kuadrat min 4 aja. Ini harus lebih besar sama dengan 0. Nah, kemudian kita isi. B kuadrat, berarti B-nya yang ini ya. Ini kita kuadratin. Copy aja dari sini. Kemudian B-nya kita ganti jadi 2 min 14B. 4 dikali A-nya adalah, copy aja nih. Copy. Kemudian C-nya 45. Oke, ini harus lebih besar sama dengan 0. Nah, kemudian tinggal dijabarkan ya. Berarti hasilnya menjadi apa nih? 4 ya. Terus min 28 P plus 14P kuadrat 196P kuadrat. 196 6 P kuadrat. Min 45 kali 4 berapa nih?
180 bukan? Ya, Nik. Iya, Bu. Ya. Iya, betul. 180. Kemudian min 180 P kuadrat lebih besar sama dengan 0. Oke. Berarti dari sini kita dapat ini berarti berapa P kuadrat tuh? 16, Bu. 16. 16 P kuadrat min 28 ya? Iya. Min berapa? 176. 7, 176. 6. Tandanya lebih besar dari 0. Terus dibagi berapa nih? Bagi 16 bisa nggak? Kayaknya Berarti dibagi 4, bagi 8. Bagi 8 bisa nggak nih? 28, bagi 8 enggak. Iya. 4 sih. Bagi 4 ya. Berarti 4 P kuadrat terus min 7 ya? Min 7. Terus min 44. 44, Bu. 44. Lebih besar dari 0. Tinggal difaktorkan sekarang. Faktornya berapa nih? 4. Kalau 14 ini 11 ini 4. 11 enggak ya, salah. 44 itu berapa kali berapa? Selain 4 kali 11. Dua kali 2. Kalau 22, berarti ini 2 ya. Ini 22 kali 2. Gak jadi ya, gede banget. Berarti berapa nih? Kalau 2. Ibu kayaknya ini salah, Bu. Mana ya? Yang ini, Bu. Yang mana yang salah? Oh, harusnya berapa tuh? 56, Bu. Iya, Bu. 28. Oh, iya, 14 kali 4 ya? Oke. Berapa nih? Tadi? 56, Bu. 56. Ini ya. Yang ini jadi berapa nih? Itu dari 16-nya dibagi 4 aja, Bu, langsung, Bu. Oh, oke. Bagi 4 nih, jadi 2 ya. Bagi 8 bisa nggak? Bagi 8 maksudnya, Bu. Ya, bagi 8. oke. 56 bagi 8, 7 7. benar ya? 176 bagi 8? 22, Bu. 22. Oke. Nah, kalau yang ini berarti di sini 2P titik-titik P titik-titik lebih besar dari 0. Berapa nih? 1 sama 2. 11 kali 2 ya. Ini 11 dikurangi 4, 7 ya. Nah, benar nih. Berarti di sini yang 11 ya. Min 11. Betul kan? Di sini yang plus. P-nya mana?
plus 2. 4 min 11. Min 7. Oke. Nah, kemudian dari sini kita gambar garis bilangan ya. Ini kita buang dulu. Gambar garis bilangan. Min 2 sama 11/2. Kemudian uji titik. Kita pakai titik 0. Substitusi ke sini. 0P-nya berarti min. Di sini plus. Yang diambil yang lebih besar. Oh, ini pakai sama dengan nih. Berarti diisi ya. Yang plus. Nah, ya udah jadi nih. Saya cropping dulu. Copy. Ini saya buang dulu. Oke, berarti jadi batas nilai P, karena dia berupa interval ya, maka kita menyebutnya adalah batas nilai P. Nilai P itu berarti P-nya kurang dari min 2. Kurang dari sama dengan ya. P itu kurang dari sama dengan min 2. Atau P lebih dari sama dengan 11/2. Ada nih jawabannya? Ada Bu, tapi bukan kurang dari sama dengan Bu, kurang dari doang gitu. Kurang dari Oh, dan tapi lebih yang dari ini nggak ada. di pilihannya. Yang Iya, jawabannya betulnya kayak gitu Bu, tapi kalau di pilihannya nggak ada kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. oh, oke. Berarti dia mintanya memotong di 2 titik maunya. Gitu ya. Oke, saya presensi dulu. Oke Bu, makasih Bu. Ya, si Sharon izin tadi ya. Oke, biar nggak lupa. Apakah ada pertanyaan nih bagian yang soal ini? Kalau ada yang bagian nggak jelas, silahkan ditanyakan. Bisa Apa? pindah lagi dong. Soal lagi? Oke. Iya Bu, soal lagi Bu. Yuk, apa? Soalnya saya kirim di chat Bu. Oh, di chat. Sebentar. Mana kamu? Saya nggak nemu Bu caranya Bu. Nggak nemu kemana Bu. Kamu chat lain apa chat di sini Zoom? Di chat Zoom Bu. Mana ya? Kok Zoom saya nggak mau buka chat? Kontrol H. Mana dia? Oh, ini dia. Salah satu persamaan garis singgung pada lingkaran apa tadi? Mana chatnya? Kok keluar sendiri? Dektein? Itu Bu. Salah X satu min 2. persamaan X min 2. Buka kurung X min 2 kuadrat. Sebentar. X min 2 kuadrat. Iya. Dia kayak di dalam kurung gitu Bu. Dalam kurung terus di kuadratin 2 lagi. Iya, sebentar. Min 2 kuadrat. Terus plus Y plus 1 kuadrat lagi. Y plus 1 kuadrat. Terus sama dengan 13 Bu.
Terus Salah satu persamaan garis singgung di titik yang berabsis -1 itu apa sih, Bu? Maksudnya, Bu? Bingung tuh, Bu. berabsis -1. mana? Berabsis -1. Berarti nilai X-nya -1. Oke. Berarti absis itu adalah nilai X. Nah, berarti cari nilai Y. Caranya substitusi -1 ke lingkaran. Nah, gitu. Jadi kita masukkan ke sana. Ini -1. Berarti kita peroleh Y-nya berapa? Ini ya. Udah. 13 di ini berapa nih? Dikurang 9 ya? Berapa nih? 4 ya? Berarti Y plus 1. Kok nggak mau pindah? Sama dengan plus minus 2 ya? Plus minus. Mana sih tanda plus minus? Ini kebalik. Ini. Nah. Ya udah, berarti dari sini kita dapat nilai Y-nya adalah ya, sini aja. Dari sini kita dapat nilai Y1. Saya pakai ini aja. Y1 itu sama dengan plus 2 min 1 ya. 1. Kemudian Y keduanya adalah ini 2. Y keduanya adalah ini min 2 nih, min 1. Jadi min 3. Nah, berarti titik singgungnya di min 1,1 dan min 1, min 3. Nah, begitu, Hen. Ya udah, tinggal cari PGSL pusat di A, B, pusat lingkaran maksudnya. Titik pada lingkaran. Rumusnya adalah lingkarannya aja ini kita pecah. Menghafalkan rumus ya. X min 2 kuadrat ini kita pecah jadi X min 2, X min 2 gitu ya. Min 2, X min 2. Kemudian Y plus 1 kuadrat ini juga kita pecah menjadi Y plus 1, Y plus 1. Kenapa 10? Nah, tetapi ini kita PGSL yang pertama dulu ya. Nah, pusatnya di ini langsung aja ya, 2, min 1 pada titik yang pertama yang min 1,1. Berarti ini X yang pertama yang depan ini kita min 1 ya. Kemudian Y yang depan ini kita ganti jadi 1 nih. Ini kita anggap X dan Y-nya yang di pecahan yang pertama ya. Gitu ya. Udah, ini tinggal dijabarin nih. Berarti dia menjadi min 3 ya. Ini saya copy aja nih. Copy. Ini min 3. Kemudian plus 2 kali Y plus 1. Sama dengan 13. Oke, dari sini kita dapat min 3X plus 2Y. Di situ jawabannya pakai sama dengan angka atau sama dengan 0, Hen? Sama dengan 0, Bu. Oke, berarti ini 6
8 dikurangi 13 berapa? 5 ya? Oke. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, PGSL yang kedua. Pusat lingkaran di 2,-1 di titik -1, -3. Oh, begini. Ini adalah, berarti sama ya. Ini rumusnya sama. Hanya, Nugi kenapa, Nuk? Tadi PLN mati, Bu. Oh, oke. Tinggal dijabarkan nih sekarang. Jadinya, saya copy dari sini. Oh, ini sama ya? Copy. Min 2 kali Y plus 1 sama dengan 13. Berarti min 3X, min 2Y, 6, 4, 13 min 4 berapa? 9 ya? Ya udah, ini tinggal dipositifkan ya. 3X plus 2Y plus 9 sama dengan 0. Ada nggak pilihannya, N? Ada, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Ya. Silakan lagi. Pertanyaan. Ini, Bu, saya mau nanya lagi, Bu. Yang Boleh. ini juga, Bu. Kemarin juga kan nemu, Bu. Ya, apa? Ini saya bacain atau saya terus di chat aja, Bu? Bacain aja. Oh, ya udah, Bu. Jadi persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat. Sebentar, saya cari. X kuadrat, Y kuadrat ada di mana dia? Atau langsung itu aja, Bu. Yang itu aja, Bu. Yang kata bentuk yang tadi aja, Bu. Jangan dong, nanti biar yang lainnya juga lihat membakukannya, biar ingat. Terus? Oke, Bu. Jadi X kuadrat plus Y kuadrat min 2X min 4Y min 4 sama dengan 0, Bu. Terus? Terus yang melalui titik 0,5 adalah Koma min 5. 0,5, Bu. Oh, 0,5. Oke. Berarti ini cek dulu titiknya ya. Cek titik substitusi ke lingkaran. Buat memastikan dia terletak pada atau di luar gitu ya. Harus selalu cek titik kalau persamaan garis singgung. Berarti X-nya diganti 0, Y-nya diganti 5, dikali 0, ini dikali 5. Nah, sama dengan berapa nih? 25. Sama dengan 0 nih, ya. Ngawur. 1 ya. Lebih besar dari 1 sama dengan 0, Bu. Oke, berarti ini artinya berarti titik di luar lingkaran. Berarti harus pakai cara gradien atau polar ya. Ini yang pasti benar itu kalau pakai polar. Yang pasti mudah. Tapi itu bukannya 0, Bu. 0 bukannya kata Ibu lebih gampang gradien, Bu. Oh, X-nya 0 ya? Iya. 0. Oh iya. Oke. Karena 0 berarti kita cari gradien. Ya udah nanti dicoba dua-duanya ya.
supaya tahu perbandingannya. Berarti kalau cari gradien, kita misalin dulu. Misalkan PGSL kita adalah Y sama dengan MX plus C ya. MX plus C. Nah, kemudian kita mencari X-nya nih. Mencari C-nya. Substitusi karena titik. Nol koma lima. Kenapa pakai titik? Dilalui PGSL. Maka substitusi titik ke lingkaran. Berarti kita peroleh, kok ke lingkaran sih? Ke PGSL ya. Nyasar-nyasar nanti. Nah, ini ke sini. Y-nya diganti 5 sama dengan, berarti C ya. M dikali 0 kan 0. Ya udah, berarti PGSL kita adalah menjadi ini plus 5. Nah, kemudian ini adalah persamaan 1. Substitusi persamaan 1 ke persamaan lingkaran. Jadi saya copy persamaan lingkarannya. Kita ganti Y-nya dengan ini. MX plus 5. Nah, di sini juga. MX plus 5. Nah, kemudian tinggal disederhanakan. Waduh, hilang. Nah. Ini berarti X kuadrat plus MX plus 5 dikuadratin apa, Hen? M2 kuadrat X kuadrat plus 10 MX plus 25. Udah, Bu, itu. Min 2X min 4MX min 20 ya. Sama dengan 0. Oke, kemudian dari sini kita gabung tuh. X kuadratnya berarti 1 plus M kuadrat. Ini M. X-nya juga kita satuin. X. Berarti plus 6M min 2 ya. X. Kemudian konstantanya berapa? 5 ya? Plus 5. Sama dengan 0. Oke, kemudian karena menyinggung. Plus 5 atau plus 1, Bu? 25 sama 20. Min 4, 4-nya kemana, Bu? Mana ya? Oh, ini min 4-nya ketinggalan. Oke. 1 ya. Karena menyinggung lingkaran, maka syarat menyinggung apa, Hen? Menyinggung apa ya, Bu? Lupa, Bu. Menyinggung. Kalau Yang D tadi kan, Bu? D-nya sama dengan D-nya lebih besar daripada atau sama dengan, Bu? Sama dengan. Kalau lebih besar itu memotong. Bahasanya memotong. Kalau jelas menyinggung itu berarti hanya 1. D-nya sama dengan 0. Oke, berarti kita tinggal menghitung D-nya. Tadi rumusnya mana ya nih? Sama dengan 0. Oke. Dia menjadi gini aja ya. Nah, B kuadrat. Copy.
B-nya adalah si ini ya. Nih, ini adalah B-nya nih. Kita masukkan ke sana nih. Nah, min 4 kali A-nya yang ini. Copy. Kebalik nih tanda kurungnya di sini. Nah, C-nya adalah 1. Dia harus sama dengan 0. Oke. Tinggal dilanjutin. Copy. Ini jadi 36 ya. 36M kuadrat. Di sini M kuadratnya. 36M kuadrat, kemudian min 24 ya. M plus 4, min 4, min 4M kuadrat, sama dengan 0. Berarti, dari sini kita dapetin 32 ya. M kuadrat. Mana dia? Kenapa nggak mau M kuadratnya? Oh, belum. Min 24M 0 ya? 4 min 4, 0. Oke, dibagi berapa tuh, Hen? 8, Bu. Kurang 8, Bu. Bagi 8. Oke. Bagi 8 berarti 4 ya. 4M kuadrat. Kenapa nggak mau pindah sih? 24 bagi 8 berapa, Hen? 3, Bu. 3M. Sama dengan 0. Ya udah, tinggal difaktorkan M-nya nih. M dalam kurung 4M min 3. 0. Dapat gradiennya ya. Gradien yang pertama itu M-nya sama dengan 0. M sama dengan 0. Kemudian M yang kedua itu sama dengan 3/4. Nah, Hen, jangan-jangan kamu ketinggalan yang 0-nya ya? Enggak, Bu. Saya kemarin salah rumus, Bu. Lah, aduh. Saya pakai rumus yang kata X1 min A itu, Oh, Bu. itu pakai polar, nggak apa-apa. Nanti ini kita coba ya. Oke, Bu. Kita masukkan ke sini nih. PGSL yang pertama itu kita masuk ke rumus yang ini nih. Tetapi M-nya kita ganti 0. Nah, ya udah berarti kita dapetin di sini Y sama dengan 5 aja. Nah, 5 aja ada nggak? PGSL yang kedua adalah berarti ini M-nya kita ganti jadi yang ini, 3/4. Kemudian kita kali 4 aja, jadi 4Y sama dengan 3X plus 20. Nah, ini kalau pakai cara gradien ya. Nah, coba sekarang pakai cara garis polar. Kalau cara garis polar berarti ini kita lihat persamaan lingkaran kita. Persamaan lingkaran kita bakukan dulu. Nah, ini diubah menjadi bentuk baku. Berarti saya copy dari sini. Salah. Jonathan. Kalau persamaan lingkaran ini, bentuk umum ini, mau dibakukan. Maka di sini X min berapa? X min 1. X min 1, benar. Kemudian Y-nya? Y min 2. Ya, betul. Sama dengannya?
Sama dengan Ini 4-nya pindah ruas dulu ya. Nih, ini kan min 4 nih. Pindah ruas jadi plus 4. Kemudian ditambah 1 sama 2. dikuadratin dong. Jangan lupa. Tambah 1 sama 4. Iya, betul. Nah, ini bentuk bakunya. Jadi bentuk bakunya kita peroleh topik. Aduh. Di bawah loh, sini loh. Nah, sama dengannya jadi 9 ya. Nah, dari sini kita dapat pusatnya di, ya udahlah, nggak usah ya. Nah, ini yang kita pakai nih. Berarti persamaan garis polarnya itu kita pakai ini aja nih. Kita pakai aja ini persamaan lingkarannya, kita jabarin. Ini X-1 kuadrat itu kita pecah jadi X-1, X-1 gitu. Ini meminimalkan kalian kebanyakan ngafalin rumus ya. Jadi pokoknya intinya dari persamaan lingkaran bentuk bakunya gitu. Konsentrasinya. Kalau kita mau cari persamaan garis singgung, ya udah ini kita pecah jadi X-1 sama Y-2 Y-2. Habis itu karena tadi melalui titik 0,5 ya. Melalui titik 0,5 tadi kan. Maka X yang satunya kita ganti jadi 0, Y yang satunya kita ganti jadi 5. Nah, begitu. Ini cara mudahnya biar nggak terlalu capek ngafalin rumus. Ya udah, ini tinggal dijabarin ya. Nah, ini kan jadi min 1 nih. Kali ke dalam. Ya udahlah, ini saya ganti min 1 dulu ya. Biar bisa lihat. Kemudian ini ganti dengan 3. Oke. Berarti tinggal kali ke dalam tuh. Jadi min X plus 3Y sama dengan ini plus 1. Ini min 6, jadi min 5. Ke sana jadi plus 5. 9 plus 5 jadi 14 ya. Nah, kemudian ini nyatakan dalam X sama dengan. Karena koefisien X cuma 1 ya. Jadikan aja X sama dengan supaya lebih mudah karena dia garis polar ini akan kita substitusi ke persamaan lingkaran. Gitu. 3Y min 14. Nah, ini adalah garis polar. Ini adalah garis polar. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah substitusi garis polar ke persamaan lingkaran. Maka kita pakai yang bentuk umumnya aja nih. Supaya substitusinya lebih mudah. Ini berarti 3Y min 14. Yang ini juga 3. Itu bukannya X, Bu? Kebalik ya? Waduh. Oke. Ini tetap Y ya. Copy. Masuk ke sana. Nah, gitu ya. Yang ini juga. Nah, kemudian baru kita peroleh ini dikuadratin nih. Jadi 9Y kuadrat ya. 9Y kuadrat di mana kamu? Di sini. 9Y kuadrat. 6 kali 14 berapa, Hen? Kenapa, Bu? 6 kali 14. 84, Bu. 84Y. Plus, tadi 14 kuadrat berapa nih? 196, Bu. 196. Plus Y kuadrat. Min 6Y. Plus 28 ya?
min 4Y min 4 sama dengan 0. Oke. Kemudian 10Y kuadrat ya. 10 Y kuadrat. Kemudian berapa Y-nya? Min? Min itu Bu, min 94 Bu. 94. Y. Konstantanya. Plus. Konstantanya 200. plus 220 Bu. 220. 220 Bu. 220 Bu. 220. 4. Oh iya benar. Sama dengan 0. Berarti dibagi 2 ya. Iya Bu. Berarti di sini 5. Min 94 bagi 2 berapa ya? 47 Bu. 47. Y plus 220 bagi 2. 110 Bu. 110 sama dengan 0. Tinggal faktorin ya. 5Y berapa nih? 110 faktornya berapa nih? Satu kali 5. 11 kali 10. Ini 11. Nggak mungkin ya. 11. 50 tambah 11. Nggak mungkin ya. Mungkin Bu. Saya juga lagi tadi Bu. Bentar Bu. Berarti ini bagi 11 itu dia 10. 10 itu 5 kali 2. 22 kali 5 ya. 22 kali 5. Ini berapa nih? Ini 22. Ini 25 ya. Iya ada Bu, 22 Bu. Oke. Nah, ini 47 kan? 47. Nah, sekarang tinggal isikan. Berarti di sini 5 harus dikali 5. Berarti ini temannya adalah min 22. Berarti di sini min 5. Nah. Berarti kita dapat nilai, nih kita hapus ya. Coretannya dibuang. Oke. Berarti kita dapat nilai Y-nya adalah 22/5 sama 5 Y sama dengan 5 ya. Nah, kemudian kita cari nilai X. Untuk Y sama dengan 22/5. Kita masukkan ke sini ya. Buat dapat X-nya. Masukkan ke garis polar. Maka X-nya menjadi, ini diganti 22. X sama dengan 3 dikali 22/5. Min 14. Berarti 66 dikurangi 14 kali 5 berapa nih? 14 kali 5 itu 70 ya? 70. 66 dikurangi 70 berapa?
Min 45, Bu. Min 66. 45. Ya, 4, Oh, Bu. min ya. Minnya di sini aja ya. Nah, ya udah berarti dari sini kita dapat titik singgung. Titik singgungnya adalah kebalik ya. Ya udahlah. Ini 4. Karena X dulu ya, jangan terbalik ya. Min. Ya. Itu dia. Jadi kita dapat PGSL yang pertama. Nah, rumusnya yang mana? Yang ini lagi nih. Ini lagi yang kita pakai. Saat kita membuat rumus garis polar tadi ya. Nah, tetapi yang di sini, X-nya itu kita masukkan yang ini. Min 4/5. Nah, kemudian Y-nya ini, yang depan itu kita ganti jadi 22/5 nih. Sini. Nah, yang ini tinggal disederhanakan ya. Coba. Ini jadinya adalah berapa nih? Min 9 ya. Min 9/5 dikali salah. X min 1. Kemudian ditambah 22 dikurangi 10 itu 12 ya. Ini jadi 12. Dikali Y min 2. Sama dengan 9. Oke, tinggal dikali 5 ya, biar bulat ya. Kali 5. Nah, berarti kita dapat 9, min 9X ya. Min 9X plus 12Y, 12. Kemudian ini plus 9, yang ini min 24, 9-nya dikali 5, sama dengan 45, gitu. Berarti dari sini kita dapetin min 9X plus 12Y, berapa Hen? Angkanya Hen? 4, 5, 6. 60 ya? Bener ya? Terus dibagi 60, bener? Iya, Bu, bener, Bu. Terus dibagi 3 ya? (60 bagi 3 berapa? 20 ya? Coba kita lihat sama yang tadi tuh. Ini 20 ya, sama ya nih. PGSL yang kedua. Kemudian untuk titik salah. Untuk Y sama dengan 5. Sama dengan 5. Berarti kita dapat nilai X-nya, kita pakai ini lagi. X sama dengan 3 kali 5, 15 dikurangi 14 sama dengan 1. Titik singgung 1,5. Oke, jadi PGSL yang kedua adalah rumusnya sama ya. Tapi saya pakai yang ini aja nih. Yang bulat. Tapi X-nya diganti 1, kemudian Y-nya diganti 5. Nah, berarti dari sini kita peroleh, ini 0 habis ya. Habis, ini berarti tinggal 3Y. 3Y min 6 sama dengan 9. Berarti dari sini kita dapat 3Y sama dengan
15. Berarti dapat Y sama dengan 5. Udah selesai. Nah, kita bandingkan nih sama yang ini. Sama ya? Tuh. Yang ini adalah pakai cara gradien. Caranya panjang banget, Bu. Ya, polar, yang Bu. ini gradien kenapa dia lebih singkat? Karena X-nya 0. Tapi kalau X-nya nggak 0, dia lebih panjang cara gradien. Gitu. Nah, yang kalau gradien sih mesti segini. Mau X-nya 0, mau X-nya nggak 0, dia pasti segini nih panjangnya. Apakah jelas? Bu, menanya, Bu. Jadi kalau misalnya ditanyanya titik singgung, nggak bisa pakai gradien, Bu? Kalau ditanyanya Titik singgung, Bu. titik singgung, Nggak bisa pakai gradien dong, Bu? nggak usah ngapain. Tinggal substitusi persamaan garis ke persamaan lingkaran, kemudian cari D-nya sama dengan 0. Nggak usah, Deng. Kalau menyinggung kan pasti D-nya 0. Tinggal faktorin. Iya. Oh. Ya. Apalagi? Yuk, yang lainnya juga tanya ya. Supaya nanti persamaan lingkaran kalian nggak usah remet. Langsung dapat bagus. Syukur-syukur dapat 110 kan. Ini yang keluar masuk dari Zoom siapa ya, Der? Bu, tadi Miki izin keluar katanya nggak enak badan. Miki? Iya, Bu. Miki di mana, Miki? Dia izin keluar tadi, Bu. Nggak enak badan. Oh, dia nulis di chat atau? Tadi dia bilang sama saya. Katanya suruh kasih tahu Ibu. Oke. Yuk, ada pertanyaan lagi nggak? Bu, saya mau nanya lagi. Boleh. Yuk, apa? Ini kalau misalnya ada soal yang kayak dia nanya ini titik mana yang ada di dalam lingkaran atau pada atau di luar, itu caranya tinggal dimasuk-masukin gitu ya? Betul. Ya, sebentar. Oh, oke, Bu. Saya mau cari soal yang kayak gitu. Mana ya? Tentukan. Nah, ini dia. Nah, misalnya nih. Kalian dapat soal kayak gini. Tentukan kedudukan titik A, B, C terhadap lingkaran. Nah, supaya kita tahu kedudukannya, substitusi aja. Substitusi titik ke lingkaran. Nah, berarti misalnya kita dari titik A ya. 5,1. Substitusi ke persamaan lingkaran ini. Berarti X-nya diganti 5. Y-nya diganti 1. Ini diganti 5. Kemudian Y-nya diganti 1. Nah, ini tinggal dihitung nih. Nilainya berapa nih? Wens, berapa wens? Dihitung wens. Nol, Bu. 0? Ternyata sama dengan 0. Nah, kalau sama dengan 0, maka titik berada di mananya lingkaran, Wens? Kalau sama dengan 0. Di itu ya, Bu, apa namanya, terhadap ya, Bu? Pada. Namanya pada ya? Pada maksud saya, Bu. Nah, Ya, Bu, salah ngomong. kemudian titik yang B, coba 4, -4.
Substitusi juga ke persamaan lingkarannya. Kita dapatnya nanti nilainya berapa? Sama dengan 0 lagi kah? Atau lebih besar dari 0 kah? Atau lebih kecil dari 0 kah? Supaya kita tahu kedudukannya ada di mana. Yuk, sambil dihitung. Ini apa ini? Kenapa kurungnya banyak sekali? Oke. Sebentar. Ada yang keliru nih. Ternyata harusnya di sini. Nah. Nilainya berapa nih, Davin? Yuk, dihitung. enam belas. Min 24. Min 12. Jadinya berapa? Berapa, Davin? Oh, bentar. Berapa? Itu Berapa, Davin? oke. Ini loh, ini kan 16 tuh. Ini coret aja nih. Kan 16 min 16 tuh, habis tuh. Kurang, Bu. Kurang dari 0, Bu. Kurang dari 0 berapa hasilnya? Min 20, Bu. Min 20 itu kurang dari 0. Nah, kalau kurang dari 0, berarti kesimpulannya apa, Davin? Titik di mana? Di luar ya, Bu. Kurang dari 0 kok. Oh, di dalam, Bu. Maaf. Nah, begitu. Pokoknya gampang banget. Kalau yang link, kamu kebalik sama yang ini ya, garis. Kalau garis kurang dari itu justru yang tidak memotong ya. Tapi kalau titik kurang dari 0 itu justru yang di dalam gitu. Karena kurang dari jari-jari gitu ya. Yang dibayangkan adalah terhadap jari-jari. Jadi kalau kurang dari 0 berarti dia di dalam karena lebih pendek daripada jari-jari lingkaran. Nah, sekarang titik C. 6,3 juga kita substitusi ke persamaan lingkaran. Jadinya dapatnya berapa? X-nya diganti 6, Y-nya diganti 3. 6, ini 3. Ya, hasilnya berapa? Devon? Mana Devon ya? Berapa Devon nih hasilnya dihitung? Devon yang hitung ya. Devon, mana suaramu? Hasilnya 27. 27? Berarti lebih besar dari 0 ya? Nah, kesimpulannya apa, Devon?
maka titik Di luar. ya. Oke, nah seperti itu ya, Kristal. Jadi titiknya masukin aja ke X dan Y-nya, kemudian nanti dia sama dengan atau lebih kecil atau lebih besar. Jadi kalau sama dengan, ini kalau misalnya terhadap bentuk umum, kalau bentuk bakut berarti terhadap R kuadratnya ya. Yang kalian lihat Ya, Bu. adalah tandanya. Tandanya sama dengan berarti pada lingkaran, kurang dari berarti di dalam, lebih dari berarti di luar. Oke, silakan pertanyaan yang lainnya. Masih ada waktu 10 menit. Ya, silakan. Bu, mulai Bu. Yuk, boleh, Daryl. Yang latihan 2. Soalnya apa? Dektiin. Saya bacanya Bu. Garis X plus Y sama dengan 2. X plus Y sama dengan 2. Menyinggung lingkaran X plus Y kuadrat. Min 6X min 2Y plus Q sama dengan 0. Oh, ada Q-nya. Oke. X kuadrat, ini tadi apa plus apa min? Min 6X min 2Y. Plus Q. Plus Q sama dengan 0. Oke. Untuk Tentukan. nilai Q sama dengan tentukan nilai Q. Oke. Berarti menyinggung. Substitusi persamaan garis ke persamaan lingkaran, kemudian D-nya sama dengan 0. Nah, ini clue-nya, kuncinya. Menyinggung itu D-nya 0. Berarti persamaan garis kita nyatakan dalam bentuk Y sama dengan dulu. Y sama dengan min X plus 2 ya. Nah, ini substitusi ke persamaan lingkaran. Berarti kita peroleh nih, X, Y-nya yang kita ganti. Di sini menjadi min X plus 2. Ini juga min X plus 2. Oke. Tinggal disederhanakan. Jadinya adalah X kuadrat plus X kuadrat ya. Tanda panahnya. Plus X kuadrat, kemudian min berapa, Der? X kuadrat min 4Y plus 4. 4X plus 4. Kemudian? Min 6X plus 2X. Plus 2X. Min 4. 4 plus Q. Sama dengan 0. Oke. Kemudian ini digabung ya. Berarti 2X kuadrat. 2X kuadrat. X-nya berapa? Ini min 8 ya? Min 8X. Oke, ya benar. Ya, Bu. Plus Q ya? Karena garis menyinggung lingkaran, maka D-nya sama dengan 0 ya. Saya cari D-nya tadi di mana ya? Ini tadi. D-nya sama dengan 0. Oke, tinggal masukkan. B kuadrat itu berarti 16 ya. Saya copy ini aja. 16 min A-nya berapa?
Ini 2 ya. Kemudian Q sama dengan 0. Oke, dapat Q-nya tuh. Q-nya berapa, Daryl? 4, 2. Q-nya 2 ya? Bener nggak? Iya, Bu, kayaknya. Kok kayaknya, Daryl? Saya bingung, Bu, makanya saya nanya. Kok 2, Bu? Enggak. Hah? Bu. Ya, Kok 2? apa? Loh, berapa nih? Kok 2, Bu? Min 2? 8 pangkat 2. 6 Oh iya, Bu. Daryl 64 kan. tuh. Berarti berapa nih? 64 bagi 8, 8. 8 ya? Iya, Bu. Oke. Ada lagi? Pertanyaan? Masih 5 menit lagi. Kalau persamaan yang ini masih ingat ya? Kalau misalnya ujung-ujung diameternya diketahui, masih ingat ya cara menghitungnya ya? Cari diameter dulu, jarak titik ke titik. Kemudian jari-jarinya adalah setengah dari diameter. Kemudian pusatnya itu adalah rata-rata titik ya. Karena pusat itu adalah yang di tengah, berarti rata-rata titik. Kemudian kalau kalian dapat soal tentang yang ini, mana ya, ini dia. Nah, kayak gini. Diketahui titik P min 3,4, Q 3,-2, titik S, X, Y. Diketahui PS berbanding PQ itu sama dengan 2/1. Maka titik S itu terletak pada lingkaran apa? Nah, ini gimana caranya? Menghitung apanya dulu? Apa yang harus dikerjakan duluan? Apa? Joan? Mana dulu yang harus diutak-atik? Itu dipakai itu masih, Bu. Apa tuh? Pitagoras, Bu. Pitagoras di mananya? Kayak dikurang yang S sama P gitu, Bu. Terus Nah, Q berarti sama konsentrasikan ke sini ya. Konsentrasikan yang saya warnain merah nih, persamaannya. Berarti kita bikin dia menjadi PS berbanding, kok di bold ya? PQ itu sama dengan 2/1. Ini kita nyatakan menjadi bentuk pecahan ya. Berarti dia menjadi PS berbanding PQ itu sama dengan 2/1. 2/1. Ya. Kok 2-nya di situ. Kemudian tinggal dikali silang ya. Berarti PS itu sama dengan 2PQ. Nah, baru dari persamaan ini mana kok malah ke oke. Nah, ini tinggal di Pitagoras ya. PS itu artinya jarak P ke titik S. PQ itu jarak titik P ke titik Q. Kemudian jarak titik ke titik itu berarti pakai delta ya, Pitagoras ya. Delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat dan seterusnya. Kemudian jenis soal yang lainnya apa? Ini tinggal dikuadratkan aja nih supaya tidak ada akar ya. Kuadratkan kedua ruas untuk
menghilangkan akar. Karena Pitagoras kan pasti ada akar gitu ya. Berarti kita dapat PS kuadrat sama dengan 4PQ ya. Ini kuadrat. Kuadrat. Sin kuadrat. Yang ini 2-nya jadi 4. Jangan lupa ya. Angkanya jadi 4. Ini kuadrat. Oke. Yaudah, kemudian pakai delta ya. Delta X. Berarti X-nya si S dikurangi X-nya P kuadrat ditambah Y-nya si S dikurangi Y-nya P dikuadratin. Gitu. Yang ini juga P. Berarti Y-nya si P, Y-nya Q dikurangi Y-nya P kuadrat ditambah X-nya Q dikurangi X-nya P kuadrat gitu. Oke, udah jam 12.40. Ini saya stop ya. Oke.